Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Ramzi Yusuf Mualim dari kelas 4 PSYC. Saya akan menjelaskan kembali mengenai analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, kemudian opportunities atau peluang, dan threats ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama yang ada dalam daftar tersebut yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam kisi-kisi yang sederhana. Yang pertama ada strength atau kekuatan, dan yang kedua ada weakness. Keduanya ini adalah berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di dalam tim, paten dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Kemudian ada opportunities dan threats. Opportunities atau peluang, threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga, bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Kemudian kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari perusahaan Anda. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Selain itu, hal-hal yang dapat dijadikan kekuatan oleh perusahaan seperti tenaga kerja, goodwill, modal, mesin, dan sebagainya. Kemudian kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda. Ini adalah hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif, atau merupakan segala sesuatu yang menjadi kekurangan atau kendala-kendala yang menyebabkan perusahaan sulit untuk berkembang atau meningkatkan kinerja perusahaannya, seperti tenaga kerja tidak terampil, tidak cukupnya modal usaha, dan kapasitas mesin yang tidak memadai. Kemudian peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Peluang juga merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang, seperti contohnya adanya pelaksanaan otonomi daerah, adanya perkembangan teknologi, dan sebagainya. Peluang merupakan faktor lingkungan yang menjadi pendorong bagi suatu perusahaan untuk berkembang. Kemudian ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Kemudian masuk ke tahap-tahap analisis SWOT. Dalam tahap analisis SWOT ada 3. Menurut Rangkuti 2002 menyebutkan bahwa dalam melakukan analisis SWOT terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Data yang harus dikumpulkan, misalkan ada kegiatan pengumpulan data, mengklasifikasikan, dan praanalisis. Data dibedakan menjadi eksternal, seperti analisis pasar, analisis kompetitor, komunitas, pemasok, pemerintah, dan kelompok kepentingan tertentu. Dan data internal seperti laporan keuangan, laporan kegiatan sumber daya manusia, laporan kegiatan operasional, dan laporan kegiatan pemasaran. Yang kedua yaitu tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahap dengan menggunakan model-model kuantitatif, perumusan strategi yang dibuat berdasarkan semua data dan informasi yang telah diperoleh, sehingga analisis ini dapat dilakukan seobjektif mungkin.
Yang ketiga, ada tahap pengambilan keputusan. Ini merupakan tahap terakhir, yaitu merupakan tindakan menentukan hasil kajian dan keputusan strategi yang diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Jadi setelah analisis dilakukan, kemudian baru kita mengambil keputusan. Ya, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.